Bayangkan Anda lagi duduk di bangku penonton, ya, lagi nonton pertunjukan sulap kelas dunia. Mhm. Anda menatap tajam ke arah tangan si pesulap. Bener-bener fokus nyari celah di mana sih dia sembunyiin kelincinya atau gimana kartu itu bisa tiba-tiba pindah. Iya, karena kita selalu dikondisikan buat mikir gitu kan? Betul, kita punya satu keyakinan mutlak. Kalau kita menatap cukup tajam, kita bakal ngeliat kenyataan objektif yang sembunyi di balik ilusi itu. Nyari kebenaran absolut yang seolah-olah disembunyikan dari kita. Iya, kita anggap realitas itu adalah apa yang ada di belakang layar gitu kan. Tapi, gimana kalau cara kerja dunia tuh sama sekali nggak kayak gitu? Nah, itu dia pertanyaannya. Uh, Capek sama arus informasi yang nggak ada hentinya. Atau mungkin mulai sinis ngelihat absurdnya dunia modern sekarang? Iya, bersiaplah. Karena hari ini kita bakal membedah sebuah buku yang bisa dibilang bakal memutarbalikan secara radikal cara Anda mendefinisikan apa itu kenyataan. Bener banget. Teks sumber kita hari ini tuh judulnya The Sublime Object of Ideology, karya filsuf Slavoj Zizek. Buku yang lumayan berat ya. Sangat padat. Dia merajut banyak banget disiplin ilmu, mulai dari psikoanalisisnya Jacques Lacan, terus filsafat dialektika Hegel, kritik ekonomi Marxis, sampai ke referensi budaya pop. Oh ya, dan sebelum kita melangkah lebih jauh, ada catatan penting nih buat Anda di rumah. Pas kita nanti ngebahas konsep-konsep berbobot kayak Marxisme, kapitalisme, atau bahkan fasisme dari teks ini, Kita cuma pakai itu sebagai alat ukur analitis ya. betul, murni sebagai teori. Kita nggak lagi memihak, menghakimi, atau mempromosikan ideologi politik apapun. Kita cuma pinjem lensa mereka buat nyari momen aha tentang gimana sih pikiran manusia dan masyarakat kita bener-bener beroperasi. Nah, mari kita mulai dari fondasinya nih. Buku ini menantang kita pakai satu pertanyaan mendasar soal gimana ilmu pengetahuan ngerespon krisis. Oke, gimana tuh? Jadi gini, seringkali kan, kalau ada teori lama yang mulai kelihatan nggak masuk akal gara-gara ada temuan baru, ilmuwan tuh nggak langsung ngebuang teori itu. Mereka justru berusaha nyelamatin teorinya. Persis. Mereka malah nambahin perhitungan yang rumit banget buat nambal kekurangannya. Ini tuh disebut ptolemisasi. Ptolemisasi. Dari nama astronom kuno itu ya, Ptolemeus. Iya, benar. Ptolemeus kan bikin perhitungan matematis yang super ribet biar teori kalau bumi itu pusat tata surya tetap kelihatan benar. Oh, paham. Jadi daripada ngakuin kalau fondasinya udah salah, mereka cuma numpuk rumitan baru di atasnya. Gitu ya? Yah, kayak ditambal-tambal aja. Sumber kita juga nyebutin kalau teori string di fisika modern atau istilah kayak masyarakat pasca industri di sosiologi itu sebenarnya bentuk ptolemisasi masa kini kan? Betul sekali. Nah, kebalikan dari ptolemisasi ini adalah revolusi Kopernikan. Di mana kerangka dasarnya dirombak total. Iya, kayak Kopernikus yang ngebuktiin kalau matahari lah yang ada di tengah. Dan argumen besar di awal teks ini bilang kalau psikoanalisis sejati itu bukan sekadar metode buat nyembuhin pasien. Terus apa dong? Itu adalah sebuah revolusi Kopernikan dalam cara kita memandang realitas itu sendiri. Wah, menarik. Dan buat paham revolusi cara pandang ini, kita harus masuk ke gimana pikiran kita mencerna dunia. Yang bawa kita ke filsuf Jerman Hegel. Hegel dengan konsepnya yang terkenal, Aufhebung. Ya, Aufhebung atau sublasi. Intinya kan tentang reduksi ya. Saya baca di sumber, kita ada contoh eksperimen psikologi anak yang menarik banget soal ini. Eksperimen di tahun 1960-an itu kan? Iya, coba ceritain deh. Jadi ada sekelompok anak umur 5 tahun yang diminta ngegambar diri mereka lagi main. Hasilnya tuh meledak dengan warna-warni cerah, sangat ekspresif, spontan. Penuh kehidupan lah ya. Betul. Tapi, 2 tahun kemudian, pas mereka udah masuk SD, mereka disuruh gambar hal yang sama lagi. Dan hasilnya berubah drastis. Berubah gimana? Gambarnya jadi kaku, sangat terstruktur, dan yang paling bikin kaget, anak-anak ini secara spontan cuma milih pakai pensil abu-abu biasa. Padahal di meja mereka ada banyak pensil warna loh. Oke, sebentar. Kalau soal ini saya agak kurang setuju sih kalau itu dianggap hal yang positif. Maksudnya anak yang tadinya ceria ngegambar warna-warni, terus tiba-tiba berubah jadi cuma pakai pensil abu-abu kaku. Kelihatannya menyedihkan ya? Iya kan? Bukannya itu tanda imajinasinya dimatiin sama sistem sekolah? Kayak kita kehilangan nyawa dari gambar itu. Itu penindasan kreativitas menurut saya. Nah, pandangan Anda itu sangat mewakili interpretasi umum orang-orang. Kita ngelihatnya sebagai tragedi.
Tapi Hegel ngelihat proses ini pakai lensa yang sama sekali beda. Beda gimana maksudnya? Buat dia, hilangnya warna-warni impulsif itu bukanlah penindasan, tapi justru bukti kemajuan roh atau kesadaran manusia. Kemajuan? Kehilangan warna? Kok bisa dibilang kemajuan? Karena anak itu belajar mengurangi detail emosional yang berlebihan demi menangkap struktur konseptual yang esensial. Mereka nggak lagi cuma bereaksi sama warna dunia, tapi mulai memetakan kerangkanya. Oke. Saya mulai nangkap maksudnya nih. Coba saya analogiin gini. Ini ibarat kita ngambil foto digital, pakai format file RAW yang ukurannya raksasa banget. Yang nyimpen semua data cahaya ya? Iya, file itu ngerekam setiap spektrum warna. Sangat berat dan penuh data yang mungkin nggak kita butuhin. Terus kita edit, kita ubah jadi gambar JPG hitam putih yang ukurannya kecil, tapi sangat kontras dan tajam. Wah, analogi yang bagus tuh. Kita emang kehilangan warna-warninya, tapi tiba-tiba kita bisa ngelihat struktur tulang subjeknya, teksturnya, atau esensi asli dari gambar itu yang sebelumnya ketutup sama warna-warni yang terlalu mengalihkan perhatian. Gitu kan? Brilian. Itulah esensi dari Aufhebung ala Hegel. Anda menghancurkan bentuk lamanya buat mengangkat esensi sejatinya ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi direduksi untuk dinaikkan derajatnya? Persis. Dan ini tuh meluruskan kesalahpahaman besar para kritikus tentang Hegel. Banyak yang nuduh filsafat Hegel itu kayak mesin pencernaan rakus yang menelan semua realitas. Seolah pikiran manusia tuh harus mengontrol semua hal. Padahal proses pencernaan itu nggak cuma berhenti di situ aja kan? Nggak dong. Kalau kita ikutin proses kognisi ini sampai akhir, ujungnya justru berakhir pada ekskresi, pelepasan. Ekskresi. Maksudnya, analogi buang kotoran. Agak ekstrim ya perumpamaannya, buat filsafat tingkat tinggi. Memang kedengarannya sangat biologis dan kasar, tapi makna konseptualnya dalam banget loh. Ekskresi di sini berarti proses melepaskan. Melepaskan objeknya? Iya. Subjek yang udah sepenuhnya mencerna dan paham esensi dari suatu objek, udah nggak punya kebutuhan neurotik lagi buat mengontrol atau menahannya di dalam kepala. Dia biarin objek itu pergi, bebas, mandiri. Oh, oke. Kayak seni modern gitu ya? Nah itu, waktu seni akhirnya paham esensinya sendiri, dia dilepaskan dari beban buat terus-terusan niruin bentuk fisik dunia nyata. Seni modern bebas buat sekedar menjadi seni. Menarik. Nah, kalau kita udah bisa mereduksi realitas jadi esensi abu-abu yang tajam tadi, gimana cara tokoh kayak Marx atau Freud membedah esensi tersebut? Karena kayaknya mereka nggak sekedar nyari apa yang tersembunyi, kan? Disinilah ini jadi sangat menarik. Marx dan Freud itu nemuin apa yang disebut gejala atau simptom pakai cara yang mirip banget. Gimana tuh pendekatannya? Kesalahan terbesar kita tuh biasanya selalu terobsesi nyari apa sih konten rahasia di balik sebuah bentuk. Padahal, rahasia utamanya justru ada di pertanyaan kenapa bentuk itu yang dipilih. Bisa dielaborasi nggak? Misalnya pakai Marx gitu. Oke, waktu Marx menganalisis sistem ekonomi, pertanyaan utamanya bukan apa sih nilai tersembunyi dari sebuah komoditas. Semua ekonom klasik saat itu udah tahu jawabannya, yaitu waktu kerja manusia. Terus pertanyaan Marx apa? Pertanyaan radikalnya adalah, kenapa kerja manusia itu harus mengambil bentuk nilai komoditas biar bisa diakui di masyarakat? Kenapa bentuk itu yang diambil? Oh, paham. Dan Freud membedah mimpi dengan logika yang sama persis, kan? Iya, betul. Freud nggak cuma nanya, apa makna rahasia dari mimpi ini? Tapi kenapa pikiran bawah sadar repot-repot ngambil bentuk teka-teki visual yang aneh pas kita tidur? Ada contoh mimpi Freud yang terkenal banget tuh. Mimpinya tentang injeksi Irma ya. Iya, coba ceritain dikit soal itu. Di mimpi itu, Freud ngelihat pasiennya, Irma, menderita karena prosedur medis. Kalau kita cuma nyari makna dasarnya, ternyata maknanya sangat normal dan sepele. Freud cuma merasa bersalah sebagai dokter karena perawatannya nggak maksimal. Rasa bersalah yang disadari ya, bukan rahasia gelap. Sama sekali bukan rahasia. Nah, misterinya adalah, kenapa rasa bersalah sehari-hari itu harus dienkripsi jadi teater mimpi yang surrealis? Bentuk kompromi itulah rahasianya. Wah, ini bikin saya balik lagi ke analogi pesulap di awal obrolan kita. Kebanyakan penonton sulap kan habis energinya buat nebak apa yang disembunyiin pesulap di dalam topi. Entah itu kelinci atau burung merpati. Iya, sibuk nyari isinya.
Padahal investigasi yang benar harusnya nanya, kenapa pesulap itu milih pakai topi silinder yang tinggi? Kenapa nggak pakai kotak sepatu aja? Bentuk topi itu sendirilah rahasianya. Anda nangkep banget esensinya. Pemahaman soal bentuk ini krusial banget, karena dia bawa kita ke pemahaman soal ilusi yang hidup di luar kepala kita. Maksudnya ilusi di luar kepala gimana tuh? Ilusi ini mengendalikan keseharian kita lewat apa yang disebut abstraksi real. Alfredson Rachel berargumen kalau konsep rasional kayak matematika atau fisika itu nggak jatuh dari langit. Terus dari mana asalnya? Mereka lahir perlahan dari tindakan fisik manusia pas lagi tukar-menukar komoditas di pasar selama berabad-abad. Oke, jadi ide-ide abstrak di kepala kita sebenarnya berakar dari tindakan fisik yang sangat nyata. Betul. Ambil contoh uang deh. Secara fisik, uang kertas kan gampang rusak, luntur, atau robek. Uang logam juga bisa karatan. Nah, tapi di masyarakat, kita memperlakukan uang seolah-olah dia terbuat dari substansi magis yang abadi, yang kebal dari waktu. Ini ilusi fetistis namanya. Walaupun kita tahu itu cuma kertas, Iya, orang bisa aja bilang, saya tahu kok uang itu cuma kertas. Tapi tindakan mereka keesokan harinya tetap ngikutin ilusi itu. Ngejar uang seolah itu hal sakral. terus apa arti dari semua ini buat kehidupan kita sekarang? Apalagi kita ngerasa udah pada pinter, sinis, nggak gampang ditipu sama marketing. Di situ jebakannya. Peter Sloterdijk ngejelasin ini dengan bagus. Dulu, rumus ideologi Marx itu bunyinya, mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan, tapi mereka ngelakuinnya. Naif lah ya. Iya, tapi manusia modern sekarang kan sinis. Jadi rumusnya berubah. Mereka sangat tahu apa yang mereka lakukan, tapi mereka tetap melakukannya. Oh wow, Ilusi ideologi saat ini nggak bersarang di ketidaktahuan kita, tapi di apa yang kita praktekkan. ini nampar banget sih, kayak rutinitas ngopi orang modern. Kita beli kopi merek mahal, kita tahu persis harganya nggak masuk akal. Tahu banget kan kalau itu cuma trik marketing? Iya, kita sinis sama perusahaan gedenya, tapi kita tetap aja tuh antre 20 menit, bayar mahal, terus megang gelasnya seolah logo itu ngasih status khusus ke kita. Ilusinya tetap hidup dalam tindakan fisik kita. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting. Kalau ilusi itu ada dalam tindakan fisik kita, padahal otak kita nolak dan sinis, Lalu di mana letak keyakinan murni kita? Menguap gitu aja? nggak hilang. Keyakinan itu didelegasikan atau dipindahkan. Gimana caranya mendelegasikan keyakinan? Jacques Lacan bilang keyakinan bisa dieksternalisasi secara material. Contoh klasiknya tuh roda doa di Tibet. Roda doa yang diputar angin itu ya? Betul. Anda nulis doa di kertas, masukin ke roda kayu, dan biarin angin yang mutar. Roda itu sedang berdoa untuk Anda. Walaupun pikiran saya lagi mikirin bayar tagihan atau hal lain. Iya, secara objektif, mesin itu lagi berdoa buat Anda dengan khusyuk. Tunggu, ini kedengaran membebaskan tapi juga serem ya. Jadi kita bisa mendelegasikan emosi ke benda mati. Di budaya modern ada nggak sih yang kayak gini? Sering banget. Sadar nggak sama Ken Laughter atau suara tawa kalengan di acara komedi TV? Oh, yang ketawanya direkam itu? Kadang ganggu banget sih. Memang, tapi fungsi psikologisnya dalam. Bayangin, Anda pulang kerja, capek banget, duduk di sofa dengan wajah datar. TV muter lelucon. Dan mesin TV-nya ketawa buat saya. Persis, TV tertawa untuk Anda. Pas acaranya selesai, Anda ngerasa, lumayan terhibur. Padahal Anda sama sekali nggak senyum dari tadi. Mesin itu ngambil alih emosi Anda. Wah, gila. Acara TV merasakan emosi menggantikan saya. Sama kayak tradisi nyewa wanita penangis di pemakaman kuno. Mereka dibayar buat nangis histeris, biar keluarganya ngerasa emosinya terwakili. Terus keluarganya bisa fokus ngurus warisan tanpa rasa bersalah ya. Ini mirip argumen taruhan Pascal nggak sih? Kita nggak perlu nunggu pencerahan batin buat bertindak religius. Pascal relevan banget. Bertindaklah seolah-olah Anda percaya. Ikut berlutut, ikut ritual. Keyakinannya bakal datang nyusul dari repetisi itu sendiri. Mekanisme penyerahan diri buta. Dan ini bahan bakar sistem birokrasi juga. Kayak di novel The Trial karya Kafka. Hukum dipatuhi bukan karena dia logis atau adil. Kenapa dong? Karena dia perlu dipatuhi. Otoritas hukum itu justru muncul dari sifatnya yang traumatis dan gak masuk akal. Jadi kita terjebak di rutinitas birokrasi dan emosi eksternal ini ya. Tapi gimana alaman-alaman ini terbentuk awalnya? Pasti ada anomali yang memicunya kan? Selalu ada.
Dalam psikoanalisis, anomali ini muncul sebagai simptom atau gejala, dan kekuatannya beroperasi lewat paradoks waktu. Kayak di cerita fiksi ilmiah The Discovery of Mornil Mathway. Gimana fiksi ilmiah bisa ngejelasin gejala psikologis? Di cerita itu, sejarawan seni dari masa depan pergi ke masa lalu buat ketemu pelukis jenius bernama Mathway. Pas ketemu, Mathway ternyata penipu pemabuk yang nggak bisa ngelukis. Waduh, Si penipu malah nyuri mesin waktu dan kabur ke masa depan. Akhirnya si sejarawan terjebak dan terpaksa melukis sendiri mahakarya yang dia inak dari museum masa depan pakai nama Mathway. astaga. Jadi intervensi sejarawan itu yang nyiptain masa lalu yang dia pelajarin. Kebenarannya lahir dari kesalahpahaman. Suatu dari masa depan yang ngebentuk masa lalu kita. Contoh nyatanya kapal Titanic. Titanic, kapal tenggelam itu. Iya, bencana Titanic itu udah dinubuatkan 14 tahun sebelumnya, secara kebetulan di novel Futility karya Morgan Robertson. Kapal raksasa Titan nabrak gunung es di bulan April. Kebetulan yang mengerikan. Bagi buku ini, Titanic bukan cuma metafora peradaban Eropa. Titanic adalah the thing, atau sesuatu. Sesuatu yang bentuknya gimana? Bongkahan material murni, kenikmatan traumatis yang membatu dan merobek realitas simbolik kita. Lacan menyebut sisa material murni dari penderitaan ini sebagai simptom. Simptom. Beda sama simptom gejala biasa. Simptom itu nggak bisa diartiin atau disembuhin. Tapi anehnya, inti traumatis inilah yang menopang keberadaan kita. Contohnya kayak parasit facehugger di film Alien. Tuh, maksudnya parasit yang nempel di muka itu bukan cuma monster pengganggu cerita. Bukan, parasit itu sintome kru pesawat. Sesuatu yang menjijikkan dan menghancurkan inangnya. Tapi yang menarik di sini adalah... Tanpa parasit itu, mereka nggak punya tujuan. Iya, tanpa masalah traumatis itu kru pesawat nggak ada ikatan, nggak ada urgensi. Realitas simbolik mereka hancur. Merinding sih ini. Jadi kalau masalah terbesar kita dihilangin, dunia kita malah runtuh. Runtuh ke kondisi psikotik autism. Kita berpegangan pada trauma kita biar tetap waras. Wow, butuh waktu nih mencernanya. Kalau realitas ditopang anomali trauma, gimana jutaan orang di masyarakat bisa sepakat sama satu ideologi? Kan traumanya beda-beda. Jawabannya ada di proses penamaan. Laclau dan Mouffe bikin teori hegemoni. Masyarakat itu penuh sama penanda mengambang atau floating signifiers. Kayak kata feminisme atau demokrasi gitu ya. Maknanya gampang berubah-ubah. Betul. Kekacauan kata-kata ini disatukan lewat satu titik simpul atau point de capito. Titik jahitan yang ngiket semuanya. Gimana jahitan itu kerja secara psikologis? Saul Kripke punya teori anti-deskriptivisme. Sebuah nama nempel ke objek bukan karena deskripsinya cocok, tapi karena pembaptisan primordial. Kasih contoh deh biar gampang. Misalnya unicorn. Kalau besok kita nemu hewan di hutan yang mirip banget sama mitos unicorn, hewan itu bukan unicorn. Loh, kenapa bukan? Kan deskripsinya 100% cocok. Karena hewan itu nggak punya koneksi historis ke momen pembaptisan nama unicorn di zaman kuno. Atau kasus Kurt Gödel. Kalau terbukti Gödel nyuri teorinya dari temannya yang bernama Schmidt dan ngebunuh dia. Nama Kurt Gödel tetap merujuk ke si pembunuh itu. Betul, namanya nggak otomatis pindah ke Schmidt cuma karena deskripsi penemu teori pindah ke dia. Wah, ini ngejelasin banyak hal. Kalau di politik kontemporer, sebuah kata kunci deskripsinya nggak logis ya. Karena udah dibakti sebagai titik simpul ideologi. Ideologi menjahit elemen acak jadi satu visi yang bisa ditoleransi meski berlandaskan kekosongan. Luar biasa. Jadi merangkum semua ini, ideologi itu bukan kebohongan di kepala kita, tapi ilusi yang kita lakukan lewat tindakan. Benda mati bisa ngerasain emosi kita. Dan simptom traumatis kita lah yang bikin kita tetap waras. Makna pun cuma hasil jahitan nama primordial. Perspektif yang benar-benar membongkar realitas sehari-hari kita. Sebelum kita selesai, saya mau ngajak Anda merenung sebentar. Coba tatap dunia modern kita yang dipenuhi algoritma AI. Kalau tawa kalengan di Kivi dulu bisa tertawa buat kita, apakah algoritma AI sekarang yang nyortirin berita politik, balesin email simpati, dan milihin musik galau buat Anda adalah roda doa Tibet versi abad 21? Apakah AI sekarang lagi marah, bersedih, dan meyakini sesuatu atas nama Anda, sementara Anda cuma duduk natap layar dengan tatapan kosong? Terima kasih kepada Anda, The Learner, udah nyempetin waktu mengeksplorasi sudut-sudut paling rumit pikiran manusia. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.